Kota Metropolitan Jakarta, Indonesia. Indonesia berpopulasi lebih daripada 240 juta dan 8 juta daripada mereka tinggal di kota besar Jakarta, kota macet, kota moden. Bagaimanapun kajian tempatan menunjukkan lebih daripada 32 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 999 ke Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara, 5 km dari Jakarta Pusat. Kampung berlatar belakangkan pusat Islam, dahulunya medan pelacur berpelesiran pada waktu malam. Ketibaan saya dan kru TV3 di Indonesia disambut sukarelawan juga pengelola sekolah Ricardo Hutahain, 34 tahun. Pelajar sekolah ini berusia di antara 3 dan 17 tahun mengikut sesi ditetapkan. Kesemua mereka tidak memiliki akta sijil kelahiran. Menurut Ricardo, Februari lalu, ibu mengandung 8 bulan Shanti, 24 tahun, dilapor menawarkan anak dalam kandungannya untuk dijual dengan harga RM1 juta, RM370. Kes terbabit mendapat liputan meluas media Indonesia. Setelah mendapat bantuan keuangan, Shanti dilapor membatalkan niatnya dan kini dia dan bayinya tidak lagi menetap di kampung ini. 999 kemudian ke Ibu Pejabat Polis Daerah Metro Polres Jakarta Utara merakamkan kenyataan Kepala Unit Perlindungan Wanita dan Anak Ajun Komisaris Sri Pamuji Ningsih. Memang belum ada transaksi karena baru menawarkan, itu pun nggak ada yang merespon. Bagaimana polisi mau mengadakan upaya penyidikan kalau memang nggak ada, belum ada kita belum menemukan tindak pidananya. Saya katakan perbuatan ini adalah salah. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu menerangkan bahwa tidak boleh memindahkan anak dari keluarga satu ke keluarga yang lainnya secara ilegal. Ada dasar hukum bagaimana ketika dia harus mengadopsi anak, bagaimana perwalian terhadap anak tersebut. Saya tidak sepakat ketika anak ini diberikan dengan alasan ganti ongkos persalinan. Kampung Beting dan sejarah hitam sukar dipisahkan. Ricardo mendakwa sejak tahun 1990, 25 bayi kelahiran kampung ini dijual dengan harga di antara RM500,000 dan RM1 juta. Ibu si miskin yang berada di Kampung Beting ini, dia harus menjual bayinya karena potret kemiskinan. Yang pertama adalah ketika mereka tidak mampu mengakses kesehatan untuk melakukan persalinan, baik pemerintah harus turun tangan, harus betul-betul serius, berikan akte kelahiran bagi 543 anak, bahkan lebih. Ini adalah hak sipil bagi mereka. Hak sipil di mana hak yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya. 999 kemudian bertemu Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Aris Merdeka Sirait di pejabat beliau di Pasar Rabu, Jakarta Timur. Jadi sejak tahun 2008 kita menerima pengaduan reported ya di Komnas Perlindungan Anak ini ada 30 lebih anak-anak yang dijual untuk hanya karena alasan kemiskinan. Meningkat pada tahun 2009 menjadi 72 kasus. Ada penjualan bayi itu di bawah 5 tahun. Memasuki tahun 2010 yang cukup menakutkan bagi kita adalah sekitar 26 anak bayi itu sudah dijual dan tujuannya adalah untuk adopsi ilegal. Menurut beliau, selain melindungi hak kanak-kanak, KPAI turut bergiat aktif membantas eksploitasi seks terhadap remaja bawah umur. 2 Oktober lalu, KPAI mendakwa menyelamatkan gadis berusia 12 tahun ini dipercayai dilacurkan selama setahun di Limbang, Sarawak. Lebih mengejutkan, Aris mendakwa 132 gadis berusia di antara 12 dan 14 tahun masih diperdagangkan di lokasi sama. Pergi ke perbatasan antara Brunei dengan Malaysia, disitulah anak-anak remaja Indonesia ada di situ.
999 kemudian ke Limbang, Sarawak. Biarpun kedatangan kami dihidu awal pelbagai pihak, pelacur berusia 28 tahun berasal dari Pontianak, Indonesia ini berjaya ditemu buah. Umur berapa? Kita Tadi kalau kapan? 21. Yang isi paspor. Paspor palsu. Paspor palsu. Paspor berapa? 18. Berapa lama sudah di sini? Lama sudah. Tapi Dari umur 18. 18 tahun. Kami paling banyak Bapak satu malam paling banyak berapa orang yang main? Bukan tahun. Dia menuntut bayaran RM250 daripada juru kamera 999 menyamar pelanggan. Saya dan Muhammad Razif Zulkafli kemudian meninjau Bank Kita, blok rumah kedai dikatakan menjadi sarang pelacur Indonesia. Saya dengar cerita. Di sini tempat yang... Ya ke? Betul? Waktunya bila tak? Waktunya bila? Waktunya hari-hari. Hari-hari ada? Tapi memang mudah dicari lah. 999 kemudian mendapatkan kerjasama Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Landi Ilot, dibantu 10 pegawai dan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang memeriksa bangunan sama. Wanita Indonesia 52 tahun ini mendakwa bilik lokasi 2 paket kosong kondom ini ditemui dihuni anaknya. Dia juga mengaku menetap di Limbang menggunakan pasport tamat tempoh lebih 30 tahun. Ada nampak enggak ya orang? Kadang-kadang ada nampak, tapi ikut siapa itu? Kadang-kadang itu jam berapa? Kadang-kadang yang pukul 10 dia turun, pukul 2 balik. Orang mana? Mungkin orang Indo gitu. Orang Indo. Ada Lagi yang orang muda. tempatan. Lagi muda. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih usianya berapa? Kurang lebih 20-an ini macam lah. Adalah 5-6 orang yang saya nampak. Pelacur terbabit digelar Ayam Sangkar. Dan inilah sebenarnya antara lokasi yang dikenal pasti sebelum ini. Dan pelacur warga Indonesia dikatakan berada di dalam ini, lalu melambai pelanggan yang ada di sekeliling dan menawarkan khidmat seks mereka. Dia selalu cari pelanggan tu jam berapa? Dari pagi yo. Pagi tu jam berapa? Pukul 8 lalu macam ni lah. 8 pagi. Memang setiap duduk di tangga lah tu. Apa sehari ini tak ada? Saya heran. Oh, selalunya memang ada. Memang ada, sentiasa ada. Bagi tahun 2010, PDRM Limbang telah menangkap 2 perempuan di bawah akta pemerdagangan orang. Seramai 8 wanita telah dibawa ke mahkamah untuk dituduh merayu pelanggan dan juga hidup daripada hasil persundalan. Ahad lalu 999 ke Tedungan atau Kuala Lurah 43 km dari Limbang, kawasan di sempadan Sarawak dan Brunei. Dua tong sampah di kawasan ini dipenuhi ribuan botol kosong arak, sedangkan kedai di kawasan sama dilaporkan tidak memiliki lesen menjual minuman keras. Pasukan polis kemudian memeriksa kedai terbabit, tiada tangkapan dilakukan. Setakat ini sehingga pagi ini tidak ada mana-mana juga individu yang kita tangkap ataupun kita dapati melacur, terutama sekali kanak-kanak di bawah 12 ataupun 13 tahun.